Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngopi, ketemu lagi kita dalam acara ngobrol asik seputar Tasik Ngopi. Saat ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Seorang selebgram Tasikmalaya, seorang konten kreator, juga seorang food vlogger, dan member Brotherhood Bikers Brotherhood 1%, Kang Uyung Arya. Kita tentunya sudah sangat mengenal sosok seorang Kang Uyung Arya. Assalamualaikum. Aduh, damang. Alhamdulillah. Hatur nuhun pangulemna. Ya. Alhamdulillah hatur nuhun pisan Kang Uyung ini. Aduh, rurumpaheun. Sami. Ya, rumah muhun. Kemuning. Alhamdulillah abi terus terang nembean. Tapi nembe sakadabe itu tos betah. Alhamdulillah. Cicirenna naon? Tos nyaman, tos tunduh. Tos kopi ya teh meh cenghar. Kang Uyung. Kulan. Ngobrol asik seputar Tasik Ngopi. Oke. Wih, mantap. Kang Uyung ya kan banyak sekali konten kreator, terus apalagi ya selebgram Tasik. Lah eta mah jeunan barudak eta mah. Food vlogger. Ya. Bikers. Ya. Light member Brotherhood 1%. Ya, leres alhamdulillah. Jadi terus juga tentang apa budayawan. Aduh. Abot teuing eta mah. Karena makanan itu bagian dari budaya. Leres alhamdulillah. Mohon. Jadi Kang Uyung itu kesibukannya cebi. Ya, jadi dari sederet kesibukan itu. Ya. Jadi kalau lihat dari deretan tagline yang tadi, yaitu sebenarnya kan julukan dari teman-teman. Iya. Kan. Jadi sebenarnya pangkatnya. Wah, eta mah saking orang itu bingung. Uyung itu klasifikasi yang sebelah mana. Jadi sareng sama abi mah sade dinten teh. PSK abi teh penggiat sosmed komersil. PSK, alhamdulillah. Jadi, PSK. Sobat Ngopi, Kang Uyung ini sebenarnya adalah seorang PSK. PSK, iya. Pegiat sosmed komersil. Ayeuna komersil teh. Da kapungkur mah dah biasa we satos aya gaduh murang kali makan kedah berhitung panggil kan. Sanes materialistis tapi realistis. Eta. Gitu. Juga ini dikenal Kang Uyung ieu sebagai pendiri dari Rock Pungsat. Rock Pungsat itu. Pungsat kan? Pungsat. Ya, jantan dongeng saalit perkawis Rock Pungsat tadi jantan suatu perdebatan gitunya da relawan orang kreatif pungut sampah Tasik Malaya. Jadi flashback ke pangker Bang Intennya kan abi teh lahir di Tasik, sekolah di Tasik, dugi ke SMA, terus kuliah di Bandung. SMA mana? SMA Tilu, muhun. Di Bandung, damel Jakarta, terus wih di Tasik teh antawis tahun 88 lah, 88 2000 lah. Nah, terus di saat abi wih di Tasik teh ningali wah potensi Tasik teh luar biasa gitu kan dalam hal abi kumargi caketa sareng komunitas, abi kan asep ruang riung kan, ruang riung. Nah, aya komunitas musik, aya komunitas motor, komunitas mobil sanes kanten lah, tina olahraga sanes kanten. Ieu mun ditinggali ku abi asa masing-masing gitunya, pamit ningali misalnya barudak stand up komedi, ada bawa acara teh stand up komedi unggul. Aya barudak nu cosplay Jepang-Jepangan gitu kan. Anjeunna we unggul. Nah, cabe teh ieu teh tengah hariji, padahal bunga hariji kan resepnya langsung guyub. Nah terus dakara sandai di bumi abi teh di pangkaran teh kan aya gudang lah, kapungkur Jalan Galunggung. Aya gudang, tak kapungkur, rekan-rekan abi bangsa musisi sanes kanten sok ngiring monok lah, gembrengan sanes kanten di bumi. Jantan kan abi sok seueur tamu ti ditu ti dieu kempol lah, ngaliwat segala rupi. Jantan ide-ide teh muncul muhun. Nah, terus rata-rata nu hoyong ka abi teh Pak Uyung hoyong ada mah acara, can kita teh bingung, can biasalah budak orang banyak
proposalnya kena kemana tong bro didinya saya lieur masalah eta mah. Tapi kok kieu cik urang ada kita bikin satu kegiatan yang tidak memerlukan kaji proposal, manpower tidak usah besar. Cek kieu Anda tidak bikin acara ada kurang leuwihnya gitunya. Kan pupujian lah kasarna mengangkat komunitas biar terekspos. Kenapa nggak bikin kegiatan yang simpel? Contoh cek abi teh. Yuk urang mungut sampah. Mungut sampah mah naon? Modal tanagi, alat-alat kantong plastik kan garaduh lah paling sabaraha, tapi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah kalau resan waktu itu kan di Car Free Day teh tiap Sabtu setiap minggu teh tumplak jalmi itu ya. Jalmi. Nah setiap minggu itu pasti menyisakan sampah yang luar biasa lah ya. Soalnya kesadaran masyarakatnya rata-rata kieu. Lah, karena petugas sampah kan orang geus mayar retribusi sampah. Tapi kan volume setiap hari sampah yang ada dengan jumlah manpower yang ada di dinas kebersihan kan tidak sebanding. Jadi begitu kita bubar Car Free Day itu sampah sepanjang itu. Nah, akhirnya kami teh ngumpul kieu. Terus akhirnya mun malam minggu di Bumi Abi pagi-pagi kita bangun orang ke Car Free Day. Nah, karena di rumah itu banyak beberapa komunitas. Kieu we cabe teh ayeuna korlapna ayeuna saha? Mata abi tara nyebat ketuanya tara nyebut. Soalnya mun ketua seolah-olah tanggung jawab abi sadaya. Terus ayeuna orang korlapna dinten mingguan ayeuna saha? Cara mengut kalian yang menurut kalian efektif seperti apa? Hayu sasarangan. Jadi hanya yang ide sederhana. Om, jika ayeuna bodak cosplay abi mah bade mengutang make acuk Power Ranger. Mangga. Malah kan jadi unik. Iya. Tah, set. Memang awal-awal banyak inilah olah saya mah pupujian sekedeng dege moal. Nah, dari situ akhirnya banyak komunitas yang pengen ikut. Karena kita memungut sampah itu dengan have fun lah. Jadi tidak ada paksaan. Terus sugan orang hayu tidak ada baksos henteu. Sampai sana pada ngiring-ngiring lah. Mau datang lagi guys siap. Sampai aya anu kieu. Om si eta mah tara miluan mungut cenah. Tapi hayu posting pangremena. Ya, posting itu propaganda, saya teh. Dia nggak ikut mungut karena dia kerjanya malam menjelang dini hari. Berarti kan dia bisa pekerjaannya siang. Kita tugaskan sebagai pegang media sosial. Jadi bagi-bagi tugas lah. Senangnya gitu Arahkeun. Dan di kegiatan itu tidak ada yang salah. Semua benar. Mau cuma foto-foto saja, mau cuma cuma mungut yang kecil-kecil kan. Dan kita mah relawan, tidak ada paksaan, dan saya tengah gaji. Ibaratnya mah tidak menyajikan apa-apa. Nah dari situ mulai berjalan Car Free Day sampai mungkin karena namanya juga yang dianggap tidak biasa mungkin ya beberapa orang juga aduh cik atumannya teu sopan cenah ngaran teh meni rok pungsat kade cik saya teh pungsat bukan berarti rok mini pungsat teh terangkat. Jadi saya mengangkat berpikiran gini. Kalau jalan di Tasik itu masih kotor, kita akan melihat orang berjalan dengan nyingsatkeun lah. Nyingsatkeun merasa risih. Nah, apalagi setiap minggu kita tuh ngumpul di Tugu Adipura. Dulu kan di tengah di Masjid Agung. Tahun sabaraha terakhir Tasik ke Adipura? Sok kan tos lami. Atuh tahun sabaraha eta mah. Itu kan simbol yang sebenarnya harus kurang dimulai dijagi lah. Tah, iya sedangkan Hajat Mustafa itu kan koridor etalase kota lah gitu ya. Minimal dengan gerakan kecil ini bisa membuat orang lain tergugah dan member yang ikut mungut pada waktu itu membawa pesan yang dia dapat ke lingkungannya. Mereka kan, aduh abi teh relawan rok pungsat manya ngabala di imah kan gitu. Tah, berjalan betul gitu ya, di rumahnya dan sendiri, di lingkungan sendiri. Akhirnya kegiatan ini terdengar oleh Bandung. Dan kita akhirnya diundang kolaps mungut sampah di acara di Bandung waktu itu kebetulan Pak Ridwan Kamil waktu itu wali kota Bandung. Kita berangkat semua ke sana. Hari pungut sampah kalau nggak salah lupa saya namanya, cuman kita disambut karena itu namanya unik sampai Pak RK waktu itu bisa kepikiran saya kepikiran bikin bikin nama juga gitu kan. Nah di situ kita jejaring semakin luas. Akhirnya Bandung kunjungan balasan ke Tasik. Itu berangkat dari sebuah ide yang sangat sederhana. Betul. Dengan melibatkan orang-orang yang ada betul.
apa tadi ekspektasi yang besar lah, kita ingin jadi apa, akhirnya itu berjalan, ada sebuah betul, komunitas komunitas, Rompung dan Sah. alhamdulillah akhirnya si komunitas ini berkembang dalam artian personalnya ya, personal di tiap orang itu ada yang mendalami tentang sampah, sampai ada yang punya bank sampah, sudah ada di Sukahaji, Kang Rido itu penyuluh tentang sampah. Ini sudah banyak ini, udah banyak Kang Uyung. gitu. Banyak. Dan Teman-teman Briges juga nah, itu betul, itu, ketularan. Ya, Malah sekarang termotivasi, ya. bergerak dari tadinya sampah fisik, sekarang ke sampah visual. Oh. Kita pernah bikin gerakan namanya Tasik Hantam Vandalisme. Nah itu. Nah itu kan itu Ya. kita anggap sampah juga Ya. kan, visual. Ya. Coret-coret di mana-mana, Ya. tukang. Aduh, gimana kita harus datang ke satu kota yang ibaratnya kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu kan dengan coretan tersebut kan gitu. Dan Nah, memang ini. temuan lah gitu, banyak temuan. Sobat Ngopi, ya kita jadi tahu berangkat dari sebuah ide gagasan yang sangat sederhana, Ya. ide yang sangat original. Ya. Ini mampu menggerakkan banyak orang untuk peduli terhadap lingkungan. Di antaranya yaitu membersihkan lingkungan, membersihkan sampah. Nah ini kembali ke tentang sampah, Ya. Kang Uyung. Tadi karena tidak seimbang produksi sampah Ya, dengan tadi kemampuan untuk mengangkut ya. sampah dari lingkungan masyarakat ke Betul. tempat pembuangan, ini di kota Resik ini jadi sering kita lihat Ya, tumpukan sampah. Ya. Ini kira-kira pendapat Kang Uyung harus bagaimana ini? Ya, memang Kita ini sebagai bagian dari masyarakat, betul, ya. bagian dari stakeholder pemerintah kota, Ya. nah ini agar kota kita ini semakin terjaga, semakin bersih, betul. semakin nyaman untuk ditempati, semakin indah. Ya. begitu. Jadi memang ini kan PR yang ibaratnya tidak bisa cekasana menembelkeun ka satu. Ka pamarentah Ya, satu unggul. bagian subnya itu banyak. Iya, Jadi misalnya pernah dulu kita gerakan bersih-bersih sama-sama. iya, Nah, setelah bersih-bersih itu kan dipungut dan disimpan. Disimpan di pinggir jalan lah. iya. Kalau kita tidak koordinasi langsung dengan dinas Dinas kebersihan, kebersihan. itu kan akan terus tersimpan Numpuk, lama di situ. iya. Kita pernah bersihkan gorong-gorong, ya, gorong-gorong pas sebelum hujan. Ada kopi dulu. Widih, ini Ini nih. kopi Rumah Apa ini, Kang? Kemuning. Rumah Kemuning, siap. Ini kalau ini kopi lemon. Kopi lemon, oh itu Ya. bagus buat tahan tubuh katanya. Nah ini, Nah ini, Americano ya? ya. Wah ini. Kopinya dari kopi lokal. Oke, Tasikmalaya. Tasikmalaya, local pride. Ya. Nah, Kopi Arabica dari Tasikmalaya Utara, Kadipaten. Kadipaten. Di Lembah Cakrabuana, Centralina. Oke. Jadi mantap. kita berdayakan Ya. komoditas lokal Tasikmalaya. Setuju. Karena beberapa gerakan saya yang sampai saat ini saya kelola juga mengangkat local culture. Nah, ini Kang Uyung Ya, juga itu. seorang food vlogger. Jadi kira-kira nih Ya. tentang kuliner, minuman Tasik yang Ya. seperti ini ke depan itu kira-kira seperti apa prospeknya? Ya. Nah, Ya. setelah mungkin tahulah Betul. tanahnya seperti apa. Nah, apalagi kemarin setelah pandemi ya, Kang ya. Bisnis usaha yang bisa survive itu saya lihat ya, Iya. kuliner. Kuliner. Banyak teman-teman saya yang ya bergerak di bidang lain lah, misalnya bidang jasa, konstruksi atau apa, otomatis kan Apalagi properti. properti. Waduh. Wah, daya beli menurun kan. Betul. Tapi pandemi dah tuang mah kedah kan gitu. Ay kuliner mah selama kita bisa mengunyah kan gitu kan pasti ada, tinggal kita mau bikin kulinernya seperti apa. Iya. Seperti ini kedai kopi. Dulu kan Tasik nggak terlalu banyak kopi shop gitu Iya. kan. Nah, sekarang setelah kesadaran kita terhadap ngopi lah. Iya. Ngopi dalam artian kan ngopi tidak hanya mencicipi kopi terus kita pulang. Iya. Pasti di sana kan ada riungan Ada beberapa komunitas. komunitas. Ya, Kita diskusi, ngobrol. gerakan-gerakan seperti itu dimulai dari kopi ini. Nah, saya dengar gitu kan dari pihak kepolisian juga mendukung karena tingkat kenakalan remaja atau dalam hal narkoba dan lain-lain, setelah ada kedai kopi ini katanya
menurun. Apalagi Betul. kita bisa ngobrol lebih jauh ini, Kang Uyung. Ya, Tasik semakin maju, betul. semakin padat juga, lalu Ya. lintasnya semakin padat juga, Ya. orangnya semakin padat. Tadi tentang sampah sudah cerita, Ya. tentang kuliner juga ini semakin maju. Ya. Tapi ada yang dikhawatirkan. Tadi vandalisme muncul. Ya, ekses ya, Ya, ekses. ekses negatif dari tumbuhnya kota. Betul. Itu diantaranya anarkis. Nah ini sebagai Setuju. yang tinggal di Tasik Ya. gitu. Dari sisi perspektif Kang Uyung ini Ya. harus kita sebagai generasi muda harus seperti apa sih? Kalau ini menurut kacamata saya, Pak ya. Jadi mungkin saya kan mengikuti saya di jalanan tuh tahun 80-an lah. Wih. 86 udah di jalanan Jadi, lah. anak Udah jalanan. SMP tuh udah jalan naik motor SMP mana kebut-kebutan. itu? SMP mana? 1. SMP Tahun 1. berapa? Tahun 89. 89. Waan saya Oh. berarti. Saya 86, 83 Ya. saya SMP. Oh iya. SMP2. SMP2 betul. 86 saya lulus SMA 1. SMA 1, Ya. oke. Jadi saya sekitar 88 ya 86 lah. Saya 86, 87 saya SMP 1 tuh udah ketemu teman-teman di jalanan gitu Iya. kan. Karena memang dulu transportasi yang kita punya ya motor. Iya. Jadi kita nggak bikin geng motor. Kita dulu klub. Iya. Jadi kemana-mana naik motor gitu kan. Nanti kita touring kemana gitu kan naik motor. Nah memang namanya sudah di jalan ya Kak. Iya. Jadi itu kan heterogen ya. Kalau misalnya orang ini senangnya berantem ya pasti naik motornya berantem. Anu itu nate gelut. Gelut deh. Anu resep mabok ya mabok. Anu resep istri ya istri kan Tapi gitu. nggak pernah anarkis dulu mah. Dulu tuh gini, kalau teman-teman yang mungkin yang tahu di tahun 80-an ada tempat kita buat fight. Nah, jadi gelut teh jiji. Betul. Jadi yang punya masalah misalnya gitu kan dari BSC siapa si A, oke, bermasalah dengan yang CMG bisa si B, oke. Ketemu di mana Cing? Di mana? Di lapang Bank Mandiri. Oh, Depan JK. Iya. Kan dulu kan kosong kan dulu kan di gede ku Seng ya. seng. Iya. Pintu masuk nyalain lampu fight di tengah. Gelut jadinya. Dugdak, yang satu jatuh ditanya, penasaran? Terus gede itu, gitu. Penasaran. Minggu hareup ketemu deui. Oh, disirahatkeun heula. Jadi tidak ada keroyokan. Jadi Tidak ada tawuran, tidak ada. kan kita balap pun itu kan dulu misalnya kita Tasik BSC nih dengan Red Ciamis misalnya. Kalau sekarang mah geus bageurnya eta. Jadi siapa pentolannya? Sok balap ke Bandung. Ya. Ke Bandung. Duluan nyampe Bandung, isi pom bensin di Cileunyi, pegang bonnya balik lagi ke Tasik. Jadi bukti nate bon eta. Bon eta. Aduh. Gitu. Luar biasa. Nah, gitu. Nah, zaman baheula mah gelut ge hiji-hiji. Hiji-hiji, Nah, ini kan ada Pergeseran, kecenderungan, ya. pergeseran nilai. Ya, Anak sekarang yang anak tanggung Betul. SMP terus Berani itu ketemu kalau beramai-ramai. orang, bawa Ya, bawa betul. pedang, Ya, terus betul. bawa samurai, ya, hanya gara-gara pandangan tatapan mata beragu ya. dikejar. Betul. Padahal dia itu entah siapa, bukan siapa-siapa kok. Kecek dibacok gitu aja. Ya, kok. jadi kalau dulu kan ya sama lah intinya mah. Kenapa kita dulu kebut-kebutan? Misalnya kita punya identitas sendiri. Misalnya BSC dulu strippingnya gradasi antara hijau tua, hijau muda, putih. Iya. Oke. Terus strippingnya mereka hijau, logonya hiu. Kebetulan saya yang bikin logonya gitu kan gitu. Waduh, luar biasa Kan ini. stripping juga seperti itu. Itu kan identitas Iya. klub. Nah, jadi kita kalau kita konvoy, Iya. identitasnya seperti itu. Kita nangkring itu di Dr. Soekarjo dari ujung toko Cap Jago, dulu ada Cap Jago namanya, sampai perempatan dekat LP itu motor. Iya. Motor mobil ngumpul, Banget dulu. ngetop ya. Jadi BSC itu luar biasa. Dr. Soekarjo itu dulu lintas Melawainya lah. Jadi kalau kita lihat, wah budak BSC, keren-keren kan, Iya. keren-keren. Yang mobilnya juga ceper-ceper, yang motornya keren-keren, motor masa kini. Nanti ada yang seorang yang standing, sepanjang jalan itulah. Jadi kita cari namanya seperti itu. Tapi sekarang kok Nah. dalam tanda semakin Nah menakutkan sekarang gitu. kan gitu. Kalau nggak bisa prestasi ya sensasi. Orang kan seperti itu. Prestasi susah,
Dulu kan kita kan ada road race, di sini Iya. ada road race. Di Lanut Ada pertama, itu, Lanut, apa namanya itu yang di Kawalu Pakta. Pakta itu Itu, motocross. Kita juga motocross. kebetulan saya juga ikut lah di situ Nah, Pakta. itu kan. Jadi banyak yang buat menyalurkan hobi dan mencari nama. Iya. Kalau Dengan sekarang prestasi. nggak ada. Sekarang mungkin susah. Iya. Jadi apa ya udah carinya sensasi. Nah, Buat beberapa orang membuat teror itu mungkin ada sensasi tersendiri, misalnya abrigan banyak kan membuat teror, Iya. wah dengan warna-warna khusus, jadi pas mereka lewat tuh orang takut. takut. Lihat warnanya, oh si Anu, biasa kan tilu huruf, bingkangnya tilu huruf, Iya. si Anu, cina. Jadi pas dia sendiri pun dia merasa berani, Ini karena atributnya Iya. warnanya sama gitu kan. tadi tentang keberanian apa yang kadang di luar Nalar ya, iya. nilainya itu Ya. udah di luar nalar kita, bahkan dijadikan konten itu. Betul. Setelah Nah, orangnya dibacok, meninggal, lebih makamnya parahnya gitu. itu sekarang dengan adanya media sosial, informasi Iya. kan lebih mudah tersebar Iya. tanpa filter lah Iya. seperti itu. Nah, itu seperti saya juga sekarang orang kan nyari viewer. Seperti Gara-gara pengakuan. mengejar itu. Rating viewer atau apalah gitu, kalau di TikTok FYP atau apa. Jadi orang kayaknya nyari itu. Kayak sekarang kan berita tentang Tasik saya juga miris. Dulu saya tuh pengen bikin berita tentang Tasik yang bagus. susah. Kasar kan Rockpungsat masuk liputan itu kalau nggak ada bantuan teman-teman media itu susah. Sekarang orang anarkis terhadap hewan Hewan itu kemarin langsung itu muncul. ngeri itu. Tasik. Nah, itu. Dulu pertama kuda yang dipecut, Tasik. Kucing, yang Tasik sekarang ada tenyom. Kenapa orang itu Iya. tingkat warasnya sudah dari mana gitu kan, tidak berkeprihewanan itu kan, sudah hewan disiksa karena berkemanusiaan itu tidak berkeprihewanan demi konten dan Demi itu konten. dijual. Jadi nggak bijak, jauh dari kata bijak itu. Nah makanya memang ya kalau di kita kan menggunakan medsos itu tidak ada istilahnya ke orang, mungkin ya kalau di luar kan ada range usia yang memperbolehkan TV aja ada tulisan parental guidance PG ya itu. gitu kan. Iya. Di kita kan nggak ada. Iya. Udah main telan mentah-mentah aja gitu kan, Iya. informasi seperti itu. Nah ini Sobat Ngopi, jadi pengalaman Kang Uyung ini sudah sangat luar biasa, panjang, sehingga kita bisa memetik hikmah dari apa yang terjadi di lingkungan kita hari ini tentang konten kreator. Nah ini kan sering bermunculan yang hanya mengejar viewer, Ya. ya, mengejar tentang apa keterkenalan, Ya, popularity, pengakuan lah, ya, pengakuan, yang akhirnya ya tidak mempertimbangkan berbagai nilai-nilai yang Betul. dimiliki oleh kita sebagai orang timur. Diminum dulu ini kopinya. Siap. Kebetulan nih cuaca ya Kang ya sedang seperti ini. Saya juga ini lagi ada kegiatan itu kan, Iya. tetangga ada yang kena musibah banjir. Oh. Jadi kalau pagi-pagi nge-maintain teman-teman yang ngasih bantuan, kita Iya. saya sebar di medsos. Jadi ngasih-ngasih ke posko. Emang Tasik masih banjir ini? Sekarang udah nggak, cuma pasca banjirnya kan itu lumayan lah efek-efek ke masyarakatnya. Ditampi kan. Mangga. Kalau ini kopi lemon. Wah. Kopi lemon itu kopi ya kopi lemon ini kopi yang ambil sarinya, diuap begitu pakai mesin, kemudian dicampur pakai madu, pakai lemon dan pakai es. Ini seger, ada di rumah Kemuning. Buat daya tahan tubuh katanya bagus. Insya Allah ini, Ya. karena ada madunya ini. Ya. Tuh. Waduh. Kopi itu Kang, Kopi. paling nikmat itu kalau ada ahnya Kang. Oh, jadi Ah itu sebenarnya ahnya itu yang bikin enak. Jadi endingnya itu coba ya, saya coba ya. iya. Tapi ini harus testimoni nih Nih, Kang Uyung. coba. Kopi rumah Kemuning ini gimana ini? Sekarang kita coba tanpa ah nih, coba lihat. Pasti aneh nih. Coba lihat ya, kamera. Cicing nggak gitu? Gak enak kan. Jadi kadang-kadang hal kecil itu yang bikin enak. Oh, Ya. coba kalau ini. Oh. Tuh kan laku antem. Tambah rasa. Itu. After taste dan after gitu kan gitu. Jadi itu yang nu ada menikmatnya setelan terus pas seperti sekian. Jadi ya memang kita berupaya untuk mendorong Ya.
komoditas lokal. Lokal, Ya. saya. Jangan sampai komoditas lokal tidak kita hargai. Betul. Jadi jangan sampai ya kayak gini aja tempat kuliner gitu kan menjamur di Tasik. Ya. Apalagi sekarang franchise dari luar juga mulai masuk kan. Ya ini juga mungkin karena daya beli entah minat terhadap kuliner itu meningkat. Kita lihat begitu ada pembukaan gerai makanan itu pasti ngantri, Kang. Ngantri. Itu mah mau sebulan 2 bulan ngantri lah. Kan itu nama lah biasa deh gitu kan. Tapi itu antusiasme masyarakat itu sangat luar biasa. Nah, jadi saya itu sebagai warga Tasik asli seneng seperti, tapi kan jangan melupakan yang produk asli Tasik. Ya. Makanya kenapa postingan saya itu lebih ke mengangkat UKM, malah ada beberapa yang kata anak-anak zaman ini mah hidden gem gitu ya. Tukang bubur Jadi ayam tersembunyi di dekat kereta api yang orang juga situ nyasap terus. Saya cari, saya coba, Susah gitu, rasanya bisa dipertanggungjawabkan. Itu saya angkat, minta push sampai akhirnya orang penasaran di mana eta teh sok silakan cari. Oh enak, ada repeat order lah. Saya bisa menemukan akhirnya ayam goreng yang usia sudah membuat udah 30 tahun yang lalu sudah bikin, tapi tetap berjualannya di gang. Akhirnya saya ke teman-teman, nah yang gini harus kita bantu gitu kan. Soalnya kalau saya lihat mereka kan berjualan untuk bertahan hidup. Hanya hidup untuk bertahan aja ya. Iya, tidak untuk wah atau pengen gimana lah gitu. Iya. Ya kayaknya kita terpanggil aja kan kalau hal-hal seperti itu. Kenapa tidak kita angkat sama-sama kan itu buat kemajuan dia juga. Jadi saya senang kalau pas ke sana ya, oh sudah ada pelang nama, udah tambahan, terus gitu ya. oh Bu nanti lagi mah bisa makan di sini, Ibu suasana tempat makan itu sebenarnya enak, tinggal ditata dikit-dikit. Cenah, iya cenah teh Jamina sok cobian sadiakeun sangu gerak gitu. Udah ada sangu akhirnya bisa makan di tempat. Jadi rumah makan. Ya, lesehan gitu kan gitu. Tapi memang ke Jerman gimana itu ceritanya? Tinggal di postingan. Oh iya, Bumbu Teo, oke. Ya, kita bercerita tentang Pak Jerman. Iya, TO itu kan tutuk oncom. asli Tasik ya. Betul. Jadi berawal dari medsos juga. Jadi ada teman saya di Instagram cerita bahwa ada grup band Jerman, grup namanya Indian Nightmare. Itu gitarisnya orang Tasik. Wah, saya cross check dulu kan, googling set. Ada namanya Dodi Nightmare. Wah, ini Nightmare, mimpi buruk kan. Wah, bener nggak? Nah, kebetulan saya nanya-nanya ke teman, oh iya betul, dia anak pang yang dulu nangkringnya Dr. Soekarjo. Oh, bentar. Orang Tasik. Dr. Soekarjo tempat saya nongkrong. Iya. Ya, saya ini pasti minimal pernah tahu nama. Cari informasi, oh iya itu temannya Yodi namanya. Nah, kakaknya Yodi itu yang anak pang juga, itu tinggalnya di Brussel. Hendra, teman saya DM, tolong cari informasi, katanya ada gitaris Tasik yang tinggal di Jerman. Dia cari informasi, oh iya benar. Instagramnya ini. Oke, saya DM. Singkat cerita, terjadilah komunikasi. Dan dia senang. Benar, oh iya, orang Tasik. Orang Buni Nagara. Waduh, iya. Sudah belasan tahun tinggal di Jerman. Dan dia bilang gini, aduh Kang Uyung cenah, alhamdulillah. Jadi begitu saya posting tentang keberadaan dia di Jerman, saudaranya yang sudah puluhan tahun tidak berjumpa, connect lagi. Temennya, tetangganya, Kang Uyung, ini alhamdulillah cenah diposting sama Kang Uyung, saya tersambung lagi. Oke. Nah, pas dia lihat postingan saya tentang nasi tutuk oncom, Kang, hayanglah bumbu TO, sono pisan, kirim dia ke Jerman cenah. Waduh, luar biasa ini Sobat Ngopi. Nah, saya packing lah si bumbu itu. Saya beri ke PT Pos. Ini ke Jerman, mana Berlin, oke. Berapa? Sabaraha itu teh? 600.000. Hah? Kosna ruas euy. Sebentar atuh ya, saya tanya dulu. Nah, nya bisa. Ya 150 mah bae lah cek itu ya. Nah, udah. Saya nggak sempat ngomong bahwa itu nggak jadi saya kirim gitu kan, cuman saya dengar di Jerman itu ada festival metal band yang seluruh dunia lah ikut di situ, namanya Wacken Open Air. Nah, dari Indonesia itu ada yang ikut. Dari Garut yang ikut FVOB Voice of Baceprot, terus Burger Kill dari Bandung, dan teman saya itu ada Kang Manjasat, itu juga ikut ke sana, itu bintang tamu lah. Nah, kebetulan
yang Burger King itu personilnya ada yang bikin acara juga di Tasik. Saya ngobrol-ngobrol di itu teh aya orang Tasik main oge di weekend. Nu bener. Kamu kalau mau saya titipin itu TO mau nggak? Ya sok aja cenah. Nah, dia itu berangkat tanggal 25 kalau nggak salah. Cuman saya telat ngirim lah. Oke, aduh telat udah. Ingat Kang Man masih ada di Indonesia, dia tanggal 1. Kersa titipan bumbu teu cabit teh. Sok udah ketemu mangke grapasi aya obrolan yang dinamis lah ya tentang permusikan. Oke. Dititipkeun abi ge balik alah ieu mah mun ka penak di bandara di Canak geus sanes milik lah gitu. Singkat cerita saya kirim, udah dianggap lupa we abi teh. Tiba-tiba saya cuma bilang si Kang Dodi sudah saya kirim, ini Kang Man, nomor teleponnya ini, Kang Man ini nomor Dodi, udah. Nggak lama, ada kiriman video. Video. Di tengah konser, jadi kan itu konsernya konser besar. Jadi pemain band itu bikin tenda. Dan mereka camping, sarapannya TO. Oh, aduh, luar biasa. TO Tasik sampai ke konser Wacken Jerman. Luar biasa. Eta mah ningali orang Tasik tutos lamit nuang TO. Iya. Nuhun kene aduh Kang Uyung nuhun pisan dicobian. Aduh raos pisan. Serang mie instan gitu. Wah. Sampai vokalisnya yang orang Itali kan bingung apa. You must try. Bingung dia. Nah, ya nice. Jadi perjalanan Bumbu TO itu akhirnya mempertemukan orang Tasik, orang Garut, orang Bandung, orang Jerman. Di Jerman. Jadi keren. Kuliner itu bisa mempersatukan umat. Itu. Ya, jadi gitu. filosofinya tadi TO bisa mempersatukan. Ya. Jadi Witing Tresno jalanan soko kuliner eta. Jadi teh mahal. Kayak kaos malah abis itu. Kaos grup eta, kaos konser. Waduh, iya mah balik modal. Asal sering-sering nitip lah cetak kene. Itu alhamdulillah. Luar biasa ya obrolan Kang Uyung. TO Tasik sampai ke Jerman. Sampai ke konser musik Jerman. Waduh, malah nu lebih unik lagi ini Kang. Saya kan tadi cerita ya saya sering kesini, cuman saya tuh beli mie instan yang G2 yang di Kemuning ini punya Panano. Ada mie kemasan, Yamin manis, itu teh khas Tasik banget. Namanya mie G2, nggak apa-apa ya nyebut merek. Nggak apa-apa. G2. Itu teman saya itu saya maintain dari mulai awal dia bikin sampai sekarang udah banyak yang terkenal lah. Nah sekali waktu Kang Yofi Widianto pemain Kahitna kan dia mah dulu pas ke Tasik pernah nyobain Kang Uyung. Jadi kalau dia live IG saya muncul pasti komen Kang Uyung mana tuh mie teh teh Kang Uyung abi ya di Bali ya mie teh candugi wae ada saya ke Panano kirim udah kirim lah satu box gitu kan satu box isi 10 saat kirim. Aduh Kang Uyung terima kasih dia posting ya. Jadi pas dia posting duta besar Indonesia yang di Singapura itu lihat Mas Tommy itu lihat pas bulan puasa itu teh. Waduh enak tuh bakso Tasik ya. Langsung kata Mas Yofi Kang Uyung nggak apa-apa ya nomor Kang Uyung saya dikasihin ke Pak Dubes. Waduh kumaha akhirnya ngirimnya gimana lah gampang lah nanti juga pasti ada yang kontak. Itu mah nggak lama nomor saya dikasih. Ada 3 nomor yang masuk ke saya, nomor luar. Jadi disangkanya saya produsen. Mie itu. Ya, jadi karena itu titipan Pak Dubes dan harus sampai ke Singapura. Karena itu bulan puasa mau dimakan pas berbuka. Pak, itu kuat berapa lama? Pak, itu kalau dikirim ke Jakarta bisa sehari sampai nggak? Wah, sebentar. Teh. Ini mah bukan saya yang punya, tapi saya cobalah ya. Tapi saya nggak janji. Pak, kalau bisa siang sudah sampai di Jakarta, karena kan ditenteng, dibawa ke Singapura. Atau kan deg-degan, lamun telat kumaha gitu kan. Akhirnya ke Panano bikin yang fresh baru, cari pengiriman yang sehari sampai lah. Gitu. Singkat cerita udah nyampe dan itu teh, cross check terus udah sampai mana. Aduh, coba saya lacak dulu. Ya abang Dubes noh yang mie gitu kan, sampai nyampe ke Pak Dubes itu. Jakarta.
aman, nggak ada kering-keringan lagi kan. Ada kan saya bisa dilihat udah nyampe mana, udah nyampe nomor yang dituju, oke, dah aman. Nggak ada kabar, nggak ada kabar aman kan. Nah itu tengah malamnya si Pak Dubes bikin story IG. Wah. Di kulkas kedutaan besar sudah ada mie bakso Tasikmalaya. Ini buat buka dan buat sahur sudah aman. Luar biasa. Dugi. Iya, berkat Kang Uyung, makanan-makanan khas Tasik. Alhamdulillah. Ya, mie bakso, terus juga Tutuk onco. Nyampe ke luar negeri, Kak Dubes, Singapura. Ya, Pak Tommy ya. Pak Tommy. Itu luar biasa. Jadi ini sebetulnya ya konektivitas ya, hubungan betul. itu kan bisa memangkas Iya. ya regulasi apapun gitu Betul. ya. Bisa cepat ya, kuliner Tasik bisa sampai ke Sampai. dan ke seorang Dubes. Dan mereka tuh ingat. Jadi identik itu saya tuh kalau makanan jadi kayak gini. Mau ada orang mau ke Tasik nih. Iya. Oh, kamu nanti hubungi aja namanya ini, ntar dia yang nganter. Pak, saya dapat nomor dari Pak Anu. dari Kementerian Anu. Wah, ini nomor saya jadi diabarkeun kieu itu saya. Ya, makanya jangan besok ini pesanan kopi Tasik juga. Nah, itu harus. Ini harus lebih mendunia ini. Iya. Ya. Kita kan Tasik ini punya kopi di Parentas, Kang Uyung. Betul. Cigalontang itu. Ya. Kemudian di Bunar. Oke, Bunar, ya. Di Karaha Ya, ada. ya. Itu yang ada lereng Galunggung, Betul. ada lereng Cakrabuana, yang ke wilayah Tasiknya di Kadipaten. Ada Antralina itu. Kalau Galunggung itu Cigalontang, Parentas sama Karaha. Ya. Jadi ini kopi-kopi Tasik ini sebetulnya kopi sudah juara, betul. Juara sebetulnya. Malah ada beberapa public figure. Ya. Ini yang setelah nyoba. Jadi kebetulan itulah hikmah nomor telepon saya nyebar kemana-mana gitu. Kang Uyung, hanya akal ya kopinya eueuh. di mana ini saya pengen ngopi. Nah, kebetulan kan teman saya punya roastingan, tempat roastingan. Iya. Yaudah kita janjian, saya Sherlock ya, Pak Cencen itu datang karena dia lihat langsung cara orang nge-treat itu kopi, roastingnya seperti apa, dan memang kualitasnya bagus. Itu langganan per berapa minggu tuh 5 kilo tuh dikirim Jakarta. Jadi pas dia lihat, wah ini kopi juara. Nah kan dia ngobrol dia kopi juara aja, dia posting di Instagram dia, udah luar biasa. Tanpa harus kita ngendorse kasar namanya, ngendorse artis, ini udah paling benar gitu kan gitu. Ya alhamdulillah ini mulai dari bicara tentang sampah, ya, mulai bicara tadi tentang anarkisme anak-anak muda yang ini menjadi persoalan di masyarakat. Ya. Kuliner ini sudah. Siapa lagi nih kita bicarakan ini, obrolkan. Tasik lagi. Iya, Tasik. Membuat pedestrian itu. Oke. Siap. Nah, ini kita sebetulnya setuju ya, Tasik diperbaiki. Tuh. Tapi kok sekarang di daerah itu jadi makin daerah Pasar Mambo itu parkiran jadi makin padat, kemudian ke deket Pemda juga. Nah itu kira-kira bagaimana ini, Kang Uyung? Ya mungkin kalau saya sih sebagai ini dari kemarin kan saya nggak pernah posting tentang hajat. Walaupun saya tahu dari awal perencanaan lah gitu, sekitar 2 tahun yang lalu saya udah mulai ada yang beberapa yang nanya-nanya Tasikmalaya itu seperti apa, ikonik di Tasik itu seperti apa. Karena saya juga tidak mau terseret lebih jauh, karena tentang polemik itu. Posisi saya kan harus tetap di tengah. Dan saya tuh harus tetap abu-abu. Terjelas posisi. Nah, saya tidak posting pun, saya tetap dicecar sama netizen. Ditanya. Wah, mana ini? Tumben Uyung nggak komen-komen tentang hajat. Jangan-jangan dia dapat proyek. Ada itu Pak yang ngomong. Jangan. Ya pasti. Wah, ini pasti yang memfasilitasi. Soalnya nggak ada komen-komen. Aduh, jadi diam. Malah ada forum masyarakat yang di sana juga yang akhirnya nge-DM minta ketemu. Terus mereka ada curhat lah gitu kan, harus bagaimana ya saya mah
cuma ya kan yang di sini mah yang penting komunikasi, Pak. Ya. Komunikasi. Nggak apa-apa, nanti kita sampaikan ke Pak Wali. Ya waktu itu Pak juga. Wali mungkin kita ajak juga besok di sini ngobrol. Ya, jadi kalau saya bilang ya gini, cuman waktu itu saya cuma bisa narik kesimpulan pas warga itu datang, keluhannya apa? Ini gini, ada ketakutan. Jalan itu tidak bisa dilewati. Iya. Oke, Anda dapat berita itu dari mana? Media sosial. A1 nggak? Katakan gitu. Nah, kan yang penting cross check. Gimana kalau coba bikin surat deh, surat tertulis dilayangkan terhadap pemerintah. Nanti ada hak jawab juga kan seperti itu. Nah itu kan lebih fair gitu daripada sekarang kita berandai-andai, lah mungkin kumaha lamun gitu, mungkin siapa tahu kan tidak separah itu. Nah sembari itu pun ya sekarang ini kalau saya bilang oke, nanti saya tangani, kesannya kan saya tes saha gitu kan ya. Tapi di situ juga saya nanya-nanya, kebetulan pas di acara saya ketemu Pak Sekda juga, saya nanya Pak kumaha Pak, iya. Udah dan nanti akan diakomodir gini, oke. Ya saya berusaha menenangkan kedua belah pihak lah. Jadi penyeimbang lah. Betul, ya. soalnya kan namanya ekses dari pembangunan itu pastilah ada. Oke. Ya, maksud baik itu kalau penjelasannya baik kan mungkin bisa keterima walaupun itu tidak mungkin 100% memuaskan semua kepala lah. Pastilah ada yang pro kontra sedikit di lapangan, apalagi tujuan kita kan ingin menata kota yang mungkin selama ini udah stuck gitu kan, jika sana mau nggak bisa dikukumah sih dari dulu, dari zaman saya kecil gitu mungkin ya, saat ini ingin dipercantik, jadi ikon yang cantik gitu. Betul ya. Itu pernah terbersit ketika saya kedatangan kebetulan teman saya itu juri salah satu juri untuk Adipura. Biasanya kan juri itu datang nggak akan ketahuan, dia datang ngumpul dia keliling. Waktu itu teman saya ngobrol, Yung saya kerja di hotel iya kumah. Kurang bingung, cina iya saya tuh mau ngasih nilai kriteria tapi bingung gitu kan. Posisi tempat sampah, posisi iya. Ya juga ya, tapi sebenarnya kan itu bisa jadi barometer. Kalau misalnya kita tahu kelemahannya di mana, kita benahi sama-sama. Gitu ya. Dan itu pun pernah saya sampaikan. Kenapa jarang ada tempat sampah di Hajet misalnya Hajet. Rata-rata toko itu nggak mau depannya ada. Oke, jadi kan. Tapi masa sih nggak ada solusi gitu. Nah berarti ada komunikasi yang terputus mungkin ya di situ. Mungkin dengan seringnya, mungkin ada acara ini juga sebenarnya bisa jadi jembatan ke depan ya, antara masyarakat ada keluhan apa, kemudian ketemu secara formal mah kadang tosa gitu kan. Ini kan bari nyantai sebenarnya bisa banyak bisa cari solusi gitu kan. Ya ini kan masyarakat juga sering gitu melontarkan ini mau dijadikan apa? Mungkin kurang sosialisasi. Betul. Sehingga tadi gagasan ide untuk mempercantik, untuk memperindah ini tidak sampai ke masyarakat. Saya kira ini kita punya kewajiban bersama. Betul. Menyampaikan itu semua. Dan memang tingkat kondisi sekarang informasi kan dengan sangat mudahnya tersebar. Ibaratnya dokumen yang harusnya rahasia pun bisa dengan mudah dengan siapapun. Sampai saya bingung. Waduh, ini baru wacana misalnya. Kita ngobrol gini nih, wacana. Keluar dari ruangan ini tuh udah bisa nyebar. Padahal baru wacana. Pas di lapangannya ternyata berbeda, wah nanti jadi rame lagi gitu. Ya hal-hal seperti itu yang saya suka terpanggil buat meredam. Makanya kenapa saya banyak bikin postingan tentang jokes, tentang lebih ke lebih ke menetralisir Kang gitu. Jadi supaya relax, tensinya menurun. Tidak tegang terus. Betul. Karena Tasikmalaya itu buat saya kan itu kan rumah tempat saya tinggal. Saya punya anak, istri, namanya kayak pas anak-anak saya sudah tumbuh dewasa mau dikasih informasi ruang lingkup yang seperti ini terus. Lingkungan tegang gitu kan kita nggak mau ya. Penuh tekanan. Badai ngomong bisa lepat gitu kan gitu. Ya ini juga begitu saya kan pernah tinggal di Bandung, Jakarta. Saya melihat kenapa kok teman-teman yang di sana yang orang Tasik ya. Kok lebih rising star gitu. Saya dulu kerja di production house. Bikin-bikin sinetron dan lain-lain. Itu ownernya orang Tasik. Pak Chan Parwa Servia orang Tasik. Tasik itu. Tetangga Jangan Galunggung. Wah dia luar biasa.
layar lebarnya, jalan sinetron, jalan dulu kakaknya bos bioskop perfilman layar lebar, itu orang Tasik. Sama SD di Galunggung teh, Kang Uyung. Oh. SD Opat. Galunggung 4. Abi Galunggung 2. Oh, kan. Dan banyak orang-orang hebat yang di Jakarta itu dari Tasik. Iya. Terus padahal kalau dipakai buat memajukan yang di sini gitu kan. Kenapa harus keluar dulu baru di sana bisa besar ya. gitu kan, seperti Iya. itu. Contoh kita sepakat lah ya. Jadi Tasik ini harus berubah, harus baik, harus Iya. lebih cantik, harus Iya. lebih indah ya. Tapi tetap dengan koridor-koridor yang kita punya. Iya. Ya kan kita punya ada perda tata nilai dan Ya. lain-lain, tidak harus sama Sesuai. dengan kota lain, Ya. kan kita dengan ciri khasnya sendiri gitu. Betul. Sobat Ngopi, ini banyak sekali kita menang banyak ngobrol dengan Kang Uyung ini. Mulai dari tentang makanan, kuliner ya, terus juga tentang tadi anak-anak muda, tentang geng motor, tentang konten ya, medsos. Banyak sekali hikmah yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan tentang Tasik terakhir. 3 kata. Menurut Kang Uyung itu apa? Tasik, sebenarnya buat diri saya sendiri Iya. sih, saya sebagai orang Tasik itu harus someah hadekasema. Someah hadekasema. Itu kata terakhir dari Kang Uyung. Kita tutup sama-sama. Ya. Ngopi, ngobrol asik seputar Tasik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.